Ya, baik. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, Sofyan Mulyadi, di channel YouTube saya pada kesempatan kali ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas pembuktian mengenai keliling lingkaran menggunakan pendekatan poligon segi tak hingga beraturan. Dan saat ini, kita akan masuk ke pembuktian luas lingkaran, masih menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan poligon segi tak hingga beraturan. Nah, ini saya beri tanda bagian pertama. Nanti di video berikutnya ada bagian kedua yang membedakan adalah luas segitiga yang digunakan nantinya. Oke, di video sebelumnya mungkin saya sudah singgung sedikit ya pembuktian mengenai luas lingkaran yang mungkin sudah kita kenal sebelumnya ya, bisa dengan cara mengupas lingkaran itu dari luar, kemudian mulai masuk ke dalam, sehingga nanti akhirnya akan membentuk segitiga. Sehingga luas lingkaran itu kita hampiri menggunakan luas segitiga. Selain itu juga kita bisa membuktikan luas lingkaran, ya kalau misalkan kita dulu pernah praktikum waktu sekolah, ya kita buat lingkarannya itu dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian setiap potongannya itu kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk persegi panjang. Dan luas lingkarannya itu dihampiri menggunakan luas persegi panjang. Nah, di video saya kali ini, kita akan membahas pembuktian luas lingkaran, ya. Seperti kita ketahui, luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat, ya. Pi r kuadrat. Kita sering belajar ini di SD, SMP, bahkan mungkin SMA juga, ya. Dan kita akan mencoba membuktikan dari mana sih ceritanya kita dapat pi r kuadrat ini menggunakan poligon sekitar hingga beraturan. Oke. Seperti biasa kita akan memulai dari poligon yang sederhana dulu, ya, yaitu segitiga. Segitiga. Oke. Saya buat dulu gambar segitiganya seperti ini, kurang lebihnya. Segitiga beraturan yang biasa kita sebut sebagai segitiga sama sisi. Lalu saya pilih misalkan satu titik pusat di sini. Sini ya, saya naikkan sedikit. Kemudian saya tarik garisnya seperti ini. Nah, anggaplah ini panjang sisinya panjangnya sama semua, misalkan ini R. Dan panjang sisinya di sini kita misalkan sebagai S. Oke. Nah, satu putaran itu kan 360 derajat atau bisa kita kenal 2pi ya. Karena ini membagi tiga sudutnya sama besar, ya. Maka masing-masing mendapatkan jatah sebesar 2pi per 3. Karena ini membentuk tiga buah segitiga yang kongruen, saya ambil salah satunya saja ya. Misalkan segitiga yang ini. Saya ambil, ya. Saya ambil jadi seperti ini. Di sini S, kemudian di sini R, dan di sini R. Ya, sudutnya sama ya, 2pi per 3.
Magnitudenya sama, di sini sebesar 2pi per 3. Lalu saya buat garis tinggi seperti ini. Nah, saya misalkan ini T. Karena ini adalah segitiga sama kaki, maka si tinggi segitiga ini atau T-nya ini membagi sisi S ini jadi 2 sama panjang. Jadi saya bisa misalkan di sini adalah setengah S, dan ini juga setengah S. Oke. Lalu dengan aturan kosinus, kita akan mencari hubungan antara R dengan S-nya. Kita akan mencari hubungan R dengan S-nya, yaitu S sama dengan, atau saya tulis dulu S kuadrat ya. Saya tulis dulu S kuadratnya sama dengan R kuadrat plus R kuadrat min 2 kali R dikalikan dengan cos 2pi per 3. Kosinus dari sudutnya ya, 2pi per 3. Atau bisa saya tuliskan S kuadrat di sini sama dengan 2R kuadrat min 2R kuadrat cos 2pi per 3. Sehingga saya dapatkan S sama dengan akar dari 2R kuadrat min 2R kuadrat kosinus 2pi per 3. Kalau saya keluarkan 2R kuadratnya, maka ini menjadi R akar 2. Ya. Saya keluarkan sini menjadi R akar 2 dikalikan dengan akar dari 1 min kosinus 2pi per 3. Maka kita dapatkan S sebagai fungsi terhadap R. Hubungan antara S dengan R-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari T. Kita akan mencari T menggunakan teorema Pitagoras ya. Karena kalau kita lihat sisinya yang ini kan ya membentuk segitiga siku-siku ya. Sisinya yang sebelah sini membentuk segitiga siku-siku. Oke. Maka T sama dengan akar dari R kuadrat dikurangin dengan setengah S kuadrat. Atau bisa saya tuliskan akar dari R kuadrat min 1/4 S kuadrat. S kuadratnya kita punya persamaannya seperti ini. Kita dapatkan R kuadrat min 1/4 S kuadrat berarti saya punya 2R kuadrat ya. 1/4 kali 2R kuadrat 1 min kosinus 2pi per 3. Saya lakukan pencoretan. Ini jadi 1, ini jadi 2. Sehingga saya dapatkan T sama dengan
akar dari R kuadrat min setengah R kuadrat plus setengah kosinus 2pi per 3. Oke. Maaf ada typo sedikit, ini bukan setengah R kuadrat, tapi R kuadrat per 2 ya. R kuadrat per 2. Oke. Kalau saya sederhanakan lagi menjadi akar dari setengah R kuadrat plus setengah R kuadrat kosinus 2pi per 3. Atau bisa saya tuliskan menjadi R per akar 2 akar dari 1 plus kosinus 2pi per 3. Oke. Kita dapatkan hubungan antara T dengan R-nya. Selanjutnya kita akan mencari luasnya. Ya. Misalkan saya lambangkan sebagai L kecil ya. Saya lambangkan ini sebagai L kecil. L kecil. L kecil itu adalah luas dari segitiga ini. Segitiga yang sudah kita ambil sampelnya. Yaitu setengah dikalikan alasnya adalah sisi S, tingginya adalah T. Setengah kali S-nya adalah R akar 2 ya. R akar 2 kali akar dari 1 min kosinus 2pi per 3 dikalikan dengan T-nya adalah yang ini ya. R per akar 2 kali akar 1 plus kosinus 2pi per 3. Oke. Sampai sini ada yang bisa kita coret, akar 2 dan akar 2-nya. Kemudian ini saya kalikan menjadi setengah R kuadrat. Lalu saya kalikan antara ini dengan ini. Maka saya peroleh akar dari 1 min cos kuadrat. Cos kuadrat dari 2pi per 3. Sesuai identitas trigonometri, 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat. Kalau sin kuadrat saya kenakan dengan akar, maka kuadratnya menjadi hilang. Maka L sama dengan setengah R kuadrat sinus 2pi per 3. Ini adalah luas satu segitiga. Luas satu buah segitiga. Satu buah segitiga kecil. Ya, karena segitiga yang tadi kita bagi menjadi 3 buah segitiga kongruen. Oke, sekarang bagaimana kalau segitiga yang utuhnya? Karena ini adalah 3 buah segitiga kongruen, maka saya lambangkan ini sebagai L besar. Saya lambangkan ini sebagai L besar. L sama dengan 3 kali L. Ya. Luas segitiga keseluruhan. Ya, luas segitiga keseluruhan. Ini akan sama dengan 3 kalinya dari luas segitiga yang warna ungu ini. Oke. Maka saya peroleh luasnya akan sama dengan 3 per 2 R kuadrat sinus dari 2pi per 3. Sehingga kita dapatkan luas untuk segitiganya.
Selanjutnya kita akan coba buktikan bagaimana kalau segi 4. Ya. Kita akan buktikan bagaimana kalau segi 4. Segi 4. Oke, saya gambarkan dulu segi 4-nya. Kemudian saya buat titik pusatnya seperti ini di sini. Dan saya hubungkan titik sudut ke titik pusatnya. Nah, misalkan saya punya ini R, 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 dan R. Oke. Segi 4 beraturan yang biasa kita kenal dengan nama persegi. Selanjutnya di sini saya punya S, sini S, sini S, sini S. Oke, satu putaran seperti biasa 360 derajat ya. Karena ini membagi 4 sama besar, maka masing-masing sudutnya mendapat jatah sebesar 2pi per 4 atau pi per 2. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, saya tidak akan menyederhanakannya supaya nanti mendapatkan polanya. Oke. Selanjutnya, seperti biasa saya ambil sampel satu buah segitiga. Misalkan saya ambil yang ini. Ya. Mau ambil yang di sebelah kiri, kanan, atau bawah tidak masalah. Karena ini adalah segitiga yang kongruen. Dari sini saya ambil menjadi seperti ini. Begini, ini seperti ini. Kemudian ini jadi seperti ini. Oke. Saya punya di sini R, di sini R. Kemudian saya punya di sini S. Oke. Lalu saya ambil di sini, saya buat garis tingginya. Garis tingginya di sini saya misalkan adalah T. Dan seperti biasa, ini garis tinggi ini juga berperan sebagai garis berat ya, karena ini adalah segitiga sama kaki. Sehingga masing-masing mendapatkan jatah panjang sebesar setengah S. Dan ini juga setengah S. Oke. Tadi kita bahas bahwa sudutnya masing-masing sama ya, 2pi per 4. Maka saya dapatkan hubungan antara S dengan R-nya. Seperti ini dengan aturan kosinus. S kuadrat sama dengan R kuadrat plus R kuadrat min 2 kali R kali R kali cos 2pi per 4. Oke. Dengan cara yang sama kita sederhanakan, maka kita peroleh S kuadrat sama dengan 2R kuadrat min 2R kuadrat cos dari 2pi per 4. Atau 2R kuadrat 1 min kosinus dari 2pi per 4. Kalau S kuadrat kita punya seperti ini, maka S sama dengan akar dari 2R kuadrat ya. 2R kuadrat 1 min kosinus
2pi per 4. Oke. Atau R akar 2 dikalikan dengan akar dari 1 min kosinus 2pi per 4. Oke, kita sudah dapatkan hubungan antara S dengan R-nya. Selanjutnya kita akan mencari T, ya, tinggi si segitiganya, menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R kuadrat dikurangin dengan setengah S kuadrat. R kuadrat dikurangin dengan setengah S kuadrat. Atau biasa kita tulis menjadi R kuadrat min 1/4 S kuadrat. Kita punya S kuadratnya yang ini, ya. Kita punya S kuadratnya yang ini. Hingga ini menjadi R kuadrat min 1/4 kalikan dengan 2R kuadrat 1 min kosinus 2pi per 4. Saya bisa lakukan pencoretan di sini. Di sini angka 1, di sini angka 2. Maka saya dapatkan T sama dengan akar dari R kuadrat. Langsung saya kalikan saja. Setengah R kuadrat plus setengah R kuadrat cos 2pi per 4. Oke. Saya sederhanakan kembali. Setengah R kuadrat tambah setengah R kuadrat kosinus 2pi per 4. Atau T sama dengan R per akar 2 kalikan akar dari 1 plus kosinus 2pi per 4. Oke, kita sudah dapatkan S dan S kuadratnya. Ya, kita juga sudah dapatkan T-nya. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita akan mencari L kecil. L kecil adalah luas segitiga yang kecil ini, ya. Kita akan mencari luas segitiga kecil yang ini. Oke. Kita lambangkannya sebagai L kecil, yaitu setengah dikali S dikali T. Alasnya adalah sisi S dan tingginya adalah sisi T. Oke, garis T. Setengah dikali S. S-nya adalah R akar 2, ya. R akar 2 akar dari 1 min kosinus 2pi per 4. Kemudian T-nya adalah R per akar 2. Ya, yang ini kita sudah dapatkan sebelumnya. Dikalikan 1 plus kosinus 2pi per 4. Oke. Sampai sini ada yang bisa kita coret. Akar 2 dan akar 2-nya. Lalu saya lakukan operasi perkalian di sini adalah setengah R kuadrat. Kemudian saya kalikan antara ini
dengan ini menjadi 1 min cos kuadrat ya. 1 min cos kuadrat berarti jadi sin kuadrat ya, sesuai identitas trigonometri. Sin kuadrat dari 2pi per 4. Atau bisa kita tulis sebagai setengah R kuadrat sinus 2pi per 4. Ini adalah L-nya atau luas segitiga kecilnya. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung luas semuanya? Luas semuanya, segi 4-nya, karena segi 4 tadi kita sudah bagi menjadi 4 buah segitiga kongruen, maka L sama dengan 4 dikalikan dengan L. L besar adalah 4 kali L kecil. Sehingga kita dapatkan L besar adalah 4 per 2 R kuadrat sinus 2pi per 4. Oke, kita dapatkan hubungan untuk segi 4, dan sebelumnya kita juga sudah dapatkan hubungan untuk yang segi 3 seperti ini. Oke, yang terakhir saya akan contohkan untuk yang segi 5. Yang terakhir saya akan contohkan untuk yang segi 5. Pada dasarnya sama saja seperti segitiga segi 4, di mana segi 5 ini kita bagi menjadi 5 buah segitiga yang kongruen. Ya. Mungkin saya sedikit percepat saja yang ini. Saya ambil titik pusatnya di sini misalnya. Lalu saya coba buat partisinya seperti ini. Nah, ini panjangnya masing-masing sama ya, sama-sama R. Dan yang sisi berwarna hijau ini, panjangnya sama-sama S. Oke, satu putaran 360 derajat atau 2pi, karena mereka sama-sama membagi 5 sudut sama besar, maka masing-masingnya mendapat jatah sebesar 2pi per 5. Oke, ini akan membentuk segitiga, 5 buah segitiga yang kongruen. Selanjutnya saya akan mengambil satu segitiga saja sebagai sampel. Misalkan saya ambil yang ini. Ya. Saya ambil yang sebelah sini. Saya buat seperti ini misalnya. Oke. Di sini panjangnya S. Dan di sini R dan R. Sudut di sini adalah 2pi per 5 ya. Sudut di sini sebesar 2pi per 5. Kemudian saya tarik garis di sini. Tarik garis tingginya. Misalkan sini adalah T. Oke. Karena ini adalah segitiga sama kaki, seperti biasa ini akan membagi sisi S menjadi 2 buah sama panjang. Sehingga masing-masing mendapat jatah sebesar setengah S. Dan di sini juga setengah S. Oke. Sama seperti tadi, kita akan mencari hubungan antara S dengan R menggunakan aturan kosinus. Oke. Dengan cara yang sama, kita dapatkan S kuadrat sama dengan
kuadrat plus R kuadrat dikurangin dengan 2 kali R kali R cos 2pi per 5. Oke. Kemudian kalau kita langsung sederhanakan saja, saya peroleh S kuadrat sama dengan 2R kuadrat kali 1 min kosinus dari 2pi per 5. Atau saya dapat S sama dengan R akar 2 dikalikan dengan akar dari 1 min kosinus 2pi per 5. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti tadi kita akan mencari T menggunakan teorema Pythagoras. T sama dengan akar dari R kuadrat dikurangin dengan setengah S kuadrat. Atau kalau kita sederhanakan di sini R kuadrat min 1/4 S kuadrat ya. S kuadrat berarti jadi 2R kali 1 min kosinus 2pi per 5. Lalu saya sederhanakan di sini menjadi R kuadrat min setengah R. Maaf, ini 2R kuadrat plus setengah R kuadrat cos 2pi per 5. Oke. Saya percepat saja. Caranya kurang lebih sama dengan segitiga dan segi 4. Kalau kalian nanti sederhanakan, kan menjadi R per akar 2 dikalikan akar dari 1 plus kosinus 2pi per 5. Oke. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga yang kecil ini ya. Kita akan mencari luas segitiga kecil yang ini. Saya misalkan lambangnya tadi sama, yaitu L kecil. Yaitu setengah alasnya S, tingginya T. Maka saya dapatkan setengah kali S-nya kita dapatkan yang ini. R akar 2 kali akar 1 min kosinus 2pi per 5 dikalikan dengan T-nya yang ini, R per akar 2 kali akar 1 plus kosinus 2pi per 5. Oke. Selanjutnya di sini ada yang bisa saya coret. Ini akar 2 dan akar 2. Maka saya peroleh L sama dengan setengah R kuadrat. Saya percepat saja, ini menjadi setengah R kuadrat dikali sinus dari 2pi per 5. Ya.
dengan cara mengalihkannya kurang lebih sama seperti tadi mencari L kecil di bagian yang segitiga dan segi 4 tadi ya. Oke, karena tadi kita sudah membagi segi 5 ini menjadi 5 buah segitiga yang kongruen, maka untuk mencari luas segi 5-nya adalah 5 dikalikan dengan L kecil ya, 5 kali luas segitiga. Atau bisa saya tuliskan menjadi 5 per 2 R kuadrat sinus dari 2P per 5. Oke, kita sudah dapatkan hubungan untuk L-nya antara L dengan R untuk segi 5. Sebelumnya kita juga sudah dapatkan untuk yang segi 4 dan juga untuk yang segi 3. Silakan dicoba sendiri untuk yang poligon dengan sisi yang lebih tinggi ya. Misalkan segi 6, segi 7, atau segi 8, segi 100, dan lain sebagainya. Silakan dicoba sendiri. Nanti akan menemukan suatu pola. Sekarang bagaimana kalau lingkaran? Ingat, tadi kita dekatkan lingkaran sebagai poligon dengan sisi sebanyak tahingga atau poligon segi tahingga beraturan. Kita masuk ke bagian yang ini. Saya punya misalkan lingkaran seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu saya buat, kalau kita perhatikan, kita bisa membuat sebanyak tahingga sebanyaknya segitiga di sini. Ya, saya bisa membuat sebanyak tahingga banyaknya segitiga di sini. Ya, bahkan saya bisa membuat lebih banyak lagi R, ya, R yang lebih banyak dari ini. Satu putaran adalah 360 derajat atau 2pi. Karena ini sebanyak tahingga, kita misalkan ini sebagai N ya. Ada N, dia membagi sebanyak N buah sudut. Maka setiap sudut pusatnya mempunyai jatah sebesar 2pi per N. Dan berdasarkan pola yang sudah kita peroleh sebelumnya, maka kita dapatkan L sama dengan N dikali L sama dengan limit N menuju tahingga N dikalikan dengan L. Ya. Kalau kita perhatikan tadi untuk segitiga, L besar adalah 3 kali L kecil, segi 4 adalah L besarnya 4 kali L kecil, 5 tadi L besarnya adalah 5 kali L kecil. Kalau kita perumum sampai N, berarti kita dapatkan L sama dengan N kali L kecil. Karena ini sebanyak tahingga, maka kita gunakan limit. Sama seperti pembuktian keliling lingkaran ya, menggunakan poligon segi tahingga beraturan. Saya lanjutkan di sini. L sama dengan limit N menuju tahingga dari N dikali, kita dapatkan tadi L-nya kalau kita lihat polanya adalah ya yang ini ya, L kecilnya setengah R kuadrat N, setengah R kuadrat dikalikan dengan sin 2pi per 5. Kalau segitiga kan 2pi per 3, segi 4 2pi per 4, segi 5 2pi per 5.
Berarti kalau untuk segi N, segi tahingga beraturan adalah setengah kali R kuadrat sinus 2pi per N. Oke, saya lanjutkan saja. L sama dengan limit N menuju tahingga N per 2 R kuadrat sinus 2pi per N. Oke. Bagian yang tidak mengandung N, kita boleh pisahkan dari limitnya menjadi setengah R kuadrat dikalikan dengan limit N menuju tahingga N sinus dari 2pi per N. Oke. Kemudian saya tulis kembali setengah R kuadrat dikalikan dengan limit N menuju tahingga. Saya buat jadi seperti ini. Sinus dari 2pi per N dibagi dengan 1/n. Sama seperti pembuktian keliling lingkaran tadi menggunakan limit di video sebelumnya, kita bisa memisalkan 1/n ini dengan variabel yang lain, supaya kita dapat pendekatan limitnya menuju 0 ya. Seperti kita pelajari kalau di limit trigonometri itu ketika suatu variabel bebasnya mendekati 0. Oke. Jadi kita bisa buat pemisalan. Kita bisa buat pemisalan. Misalkan X adalah 1/n. Karena N-nya menuju tahingga, maka X-nya akan menuju 0 ya. Karena apa? Suatu konstanta, suatu bilangan dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar, nilainya akan mendekati 0. Nilainya sangat kecil. Oke. Nah, sehingga kita bisa ubah pendekatan limitnya menjadi seperti ini. Tengah R kuadrat limit. Oke, saya rapikan sedikit. Ini limit N menuju tahingga. Dan ini limit X menuju 0. Ini adalah sinus dari 2pi. Dan 1/n kita ubah menjadi X. Oke. Kalau sudah menemukan bentuk seperti ini sesuai limit trigonometri, maka kita dapat nilai limitnya adalah 2pi ya. Kita dapatkan setengah R kuadrat dikalikan dengan 2pi. Saya bisa coret angka 2-nya, 2 dengan 2. Dan saya dapatkan L sama dengan pi R kuadrat. Jadi, ini terbukti bahwa luas lingkaran dengan jari-jari R adalah pi dikalikan dengan R kuadrat. Oke. Demikian untuk pembuktian luas lingkaran, bagian yang pertama. Di bagian yang kedua, saya akan menunjukkan pembuktian luas lingkaran masih menggunakan poligon segi tahingga, namun dengan pendekatan
luas segitiga L kecil yang beda. Oke. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye.